Pak Yusuf Kala punya program supaya anak-anak kita banyak masuk di ITB, disekolahkan beberapa tahun di Bandung. Seperti itu. Bahwa mutu pendidikan kita ini masih belum terlalu bagus. SMA, SMP, SD yang sekarang ini angkanya itu berada di bawah rata-rata nasional. Pemerataan akses terutama untuk ke perguruan tinggi kita masih cukup rendah. Angka ini lama masa sekolah berkontribusi terhadap indeks pembangunan manusia kita. Transformasi yang cepat yang bisa mengatasi 3 isu pokok tadi. Sedang mensurvei misalnya banyak kan peternakan di Bili-Bili, di Maros itu. Tapi tidak ada satupun sekolah yang berurusan dengan peternakan ayam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pemuda It's Me, selamat datang di Inspirasi Ramadan It's Me. Ruang inspirasi bagi para pemuda cendekia yang ingin berkontribusi untuk umat dan bangsa. Di sini kita akan berbincang tentang pemikiran-pemikiran, inovasi, ide-ide, tentang berbagai macam, berbagai bidang, berbagai disiplin ilmu, hingga sosial kemasyarakatan. Bersama para narasumber yang inspiratif, kita akan menggali wawasan dan membangun gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama dengan Profesor Dr. Aris Munandar, MPD. Beliau adalah Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Majelis Pengurus Wilayah Sulawesi Selatan. Apa kabar, Prof? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana puasanya, Prof? Alhamdulillah, lancar. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini, di bulan Ramadan ini, kita akan mengadakan suatu diskusi ya, untuk tema pendidikan, Prof. Ya, saya pikir kita memang kita baru melakukan transisi kepemimpinan di Sulawesi Selatan. Ya. Nah, mungkin beberapa hal yang ingin kita diskusikan pada podcast hari ini mengenai pendidikan di Sulawesi Selatan. Kira-kira Prof, menurut Prof, bagaimana kira-kira proyeksi pendidikan di Sulawesi Selatan? Kira-kira dalam 5 tahun ke depan. Iya, makasih Dr. Alfian, Ketua Pemuda ICMI, yang luar biasa hari ini bisa kita berbincang-bincang ya tentang situasi pendidikan di Sulawesi Selatan khususnya. Terhadap pertanyaan Anda tentang bagaimana proyeksi dan situasi pendidikan di Sulawesi Selatan 5 tahun ke depan, ya saya melihatnya pertama akan ada peningkatan. Tetapi peningkatan itu berjalan secara alamiah. Jika tidak ada suatu stimulasi atau ada program-program yang cepat untuk bisa mendorong pada 3 isu utama yang sebenarnya kita hadapi itu. Pertama soal mutu, ya. Itu setiap tahun kita mengalami masalah-masalah seperti itu, bahwa mutu pendidikan kita ini masih belum terlalu bagus. Indikatornya di mana dilihat angka literasi dan numerasi. SMA, SMP, SD yang sekarang ini angkanya itu berada di bawah rata-rata nasional. Dibanding dengan provinsi di Pulau Jawa, kita agak tertinggal. Bahkan kita sekarang kelihatan tertinggal juga dibanding dengan Provinsi Kalimantan Timur. Yang sebagian besar penduduknya, guru-gurunya bahkan itu berasal dari Sulawesi Selatan. Nah itu aneh tapi nyata. Dan itu akan terjadi sepenuhnya selanjutnya kalau tidak ada intervensi dalam program untuk mendorong peningkatan mutu itu. Dan kita juga merasakan itu misalnya angka-angka lulusan SMA di Sulawesi Selatan itu meskipun secara kuantitatif bertambah, banyak masuk di perguruan tinggi negeri, tetapi khusus untuk perguruan tinggi yang terkemuka di Pulau Jawa, angka-angka itu tidak berkembang dengan baik. Karena tidak ada lagi program-program yang secara intensif kita lakukan. Seperti misalnya dulu waktu zamannya Pak Yusuf Kala punya program supaya anak-anak kita banyak masuk di ITB, itu disekolahkan beberapa tahun di Bandung. Supaya standar kualitas pendidikannya itu sama dengan yang memang bisa diterima di ITB.
waktu itu. Nah sekarang program itu relatif tidak ada. Yang kedua, banyak hal-hal misalnya terjadi juga penurunan di dalam program-program sekolah berasrama kita. Ya, sekolah berasrama yang dulu menjadi andalan seperti SMA Tinggi Moncong, SMA 17, sekarang ini relatif mengalami sedikit kemunduran dibanding dengan periode-periode sebelumnya. Nah, ini satu aspek. Yang kedua, kita bisa melihat juga angka pengangguran juga tidak lebih rendah dibanding dengan masa sebelumnya. Dan itu didominasi oleh angka lulusan diploma dan SMK malah. Yang seharusnya sebenarnya penetrasinya ke dunia kerja lebih bagus dibanding dengan ini. Jadi kalau kita melihat isunya, isu mutu kita masih belum bergerak. Nah ini satu lagi yang paling penting, pemerataan. Pemerataan akses terutama untuk ke perguruan tinggi. Kita masih cukup rendah. Angka partisipasi murni kita itu baru sekitar 21% alumni lulusan SMA yang langsung melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Itu juga berada di bawah rata-rata nasional. Nah dibandingkan misalnya dengan beberapa provinsi di Pulau Jawa yang sudah relatif tinggi. Nah ini angka partisipasi seperti ini lama masa sekolah berkontribusi terhadap indeks pembangunan manusia kita. Karena itu Sulawesi Selatan meskipun agak berada pada kategori baik misalnya, tetapi belum mampu mengimbangi provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa yang angka pendidikannya rata-rata sudah masuk kepada tingkat pendidikan tinggi yang sudah lebih bagus, sudah mencapai 30%. Nah apa artinya? Artinya bahwa semakin banyak anak-anak melanjutkan pendidikan keperluan tinggi, inovasi daerah juga makin bagus. Karena skill yang dihasilkan juga makin bagus. Nah kalau rendah ya berarti juga kapasitas anak-anak kita, keterampilan anak kita, dan akhirnya penghasilan mereka juga rata-rata lebih rendah dibanding dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa misalnya. Itu kira-kira situasi seperti itu yang kita alami. Jadi kita butuh transformasi yang cepat yang bisa mengatasi 3 isu pokok tadi itu. Ya. Iya. Kalau seperti yang Prof jelaskan tadi, memang banyak masalah-masalah. Ya. Artinya beberapa indikator yang harusnya kita capai ternyata belum optimal begitu. Kalau Prof tadi menyatakan masalah mutu, misalnya Prof, apakah mutu tersebut pada inputnya atau seperti gurunya, kualitas guru atau apa, ataukah model-model sekolah menengah maupun sekolah dasar yang ada di Sulawesi Selatan yang perlu ditransformasi, atau dari sisi mananya Prof yang perlu kita? Ya kelihatannya semua ya. Kita semua. Jadi pertama kalau kita bicara sistem ya, kita bicara sistem itu input. Input siswanya juga mulai dari bawah, ya alirannya di bawah. Apa yang terjadi di bawah? Baru sekitar 30 sekian persen anak-anak kita yang mengenyam pendidikan taman kanak-kanak. Nah itu kan, TK, PAUD, TK atau kelompok bermain atau apa, sebagai intervensi dasar untuk pengenalan huruf dan angka misalnya. Itu baru sekitar 30% anak-anak kita yang masuk dalam program pembinaan itu. Berarti ada sekitar 70% itu anak-anak kita yang belum bisa mengenyam. Nah, kita bisa membayangkan dengan mereka tidak mengenal huruf, angka, meskipun itu tidak dilarang ya, berhitung dan menulis apa itu di taman kanak-kanak, tapi mengenal itu penting. Nah, betapa beratnya guru-guru kita di kelas 1 SD untuk membuat anak-anak itu mengenal. Jadi agak sedikit terlambat startnya. Apalagi kalau menggunakan standar usia 7 tahun baru bisa masuk sekolah dasar. Dibanding di Pulau Jawa anak 6 tahun itu sudah mulai titik startnya lebih awal. Jadi kita dengan wajib belajar misalnya dengan batas usia masuk SD itu 7 tahun, itu akan menyebabkan sedikit pelambatan sebenarnya proses itu. Itu dari sisi input. Belum lagi kita mengira dengan model sonasi sekarang. Nah itu ya. Sistem penerimaan murid baru dengan model sonasi, semua input itu masuk. Ya, dengan memberi karpet merah pada mereka yang tinggal di dekat-dekat sekolah, terlepas apakah dia berprestasi apa tidak,
itu menyebabkan terjadinya juga ada sedikit kemunduran. Ya, yang saya amati di dalam problem kualitas ini. Dulu di Makassar, selalu itu yang jadi patokan itu SMA 5, SMA 1, SMA 2. Ya, sebagai sekolah-sekolah terbaik lah, yang reguler ya. Di luar dari boarding seperti Malino dan segala macam, itu 17. Tapi sekarang, nyaris nama-nama sekolah itu sudah hilang dalam percaturan kualitas kita. Ketika kemarin kita meranking misalnya data skor tes masuk perguruan tinggi negeri, 3 nama sekolah tadi itu sudah terlempar dari 10 besar itu. Nah, justru yang banyak masuk di situ adalah sekolah-sekolah swasta. Itu juga itu ironi yang saya kira terjadi dalam pendidikan kita. Jadi memang soal kualitas ini, nah gurunya juga, gurunya juga kurang diintervensi. Sekarang ada program guru penggerak, tapi guru penggerak itu hanya menyasar sebagian kecil guru-guru kita di Sulawesi Selatan. Ada lagi misalnya soal tata kelola ya, akreditasi. Nah itu kan kita biasa ini. Akreditasi itu sebagai satu pencerminan kualitas. Akreditasi rata-rata sekolah kita itu masih berada di level B. Ya harusnya dia naik ke A, kalau perlu unggul. Nah sekarang udah unggul. Ini masih di B, jadi bisa dibayangkan bagaimana tata kelola sekolah kita, leadership kepala sekolahnya. Dan sarprasnya juga ini jadi masalah. Sarpras sekolah kita, kalau kita meminjam filosofi orang Cina, kata orang Cina tidak boleh ada tempat terbaik di Cina kecuali sekolah. Nah coba, nah kita ini belum itu, belum coba kita lihat lapangan olahraganya jelek, masuk di kantinnya jelek, masuk di ruang kelasnya juga ya seadanya dan seterusnya. Kita masih ada agenda besar soal sarpras yang perlu disediakan, termasuk peralatan laboratorium. Banyak lab-lab anak sekolah kita sekarang itu berubah menjadi ruang kelas. Karena untuk menyerap jumlah pendaftar yang semakin banyak untuk masuk di sekolah negeri. Akhirnya mengorbankan ruang-ruang labnya. Anak-anak tidak bisa berpraktek dengan baik. Belum lagi dengan bahan yang makin mahal. Dan itu membuat kualitas kita menjadi makin menurun. Itu kira-kira gambarannya. Jadi secara sistemik, nah dulu waktu zamannya Pak Gubernur Amin Sam ada program sekolah unggulan. Itu juga sebagai embrio untuk peningkatan kualitas untuk bisa diharapkan mengimbas. Nah sekarang kita butuh daya dorong, misalnya sekarang ada sekolah penggerak. Tapi sekolah penggerak itu cuma sebagian kecil juga sekolah-sekolah itu. Tidak menyebar kepada seluruh sekolah-sekolah. Bayangkan 5 tahun masa jabatan Menteri Nadiem ini. Sekolah penggerak itu baru sekitar 2% dari total jumlah sekolah yang ada di Indonesia dan bahkan juga di Sulawesi Selatan. Itu problem kita yang saya kira yang kita hadapi. Wah, sangat menarik, Prof. Memang kalau kita melihat hampir semua ya, hampir semua dari hulu hilirnya yang harus kita sama-sama pikirkan untuk perbaikan. Kira-kira kalau Prof, pemikiran dari Prof, apa kira-kira langkah-langkah strategis yang harusnya dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi ataupun sampai di pemerintah kabupaten kota untuk bisa memastikan seluruh persoalan-persoalan yang disampaikan oleh Prof tadi itu bisa teratasi? Ya, saya kira ada prioritas. Nggak mungkin semua dikerjakan sekaligus oleh pemerintah. Nah, yang pertama dari sisi kualitas. Kita perlu memastikan 2 komponen itu harus hadir. Pertama, tersedianya guru yang berkualitas dan tersedianya kepala sekolah yang berkualitas. Itu dulu. Karena apa? Karena guru yang hebat dalam keterbatasan sarpras sedemikian rupa sekalipun itu bisa mengubah situasi belajar menjadi lebih menarik, menjadi lebih bagus meskipun keterbatasan itu ada. Itu kita harus memastikan bahwa guru-guru yang kita terima, yang kita bekerja sekarang itu harus hebat. Dan itu butuh apa? Butuh pelatihan, butuh recharging ya. Untuk memenuhi perkembangan teknologi, perkembangan metodologi yang terbaru itu butuh. Yang kedua, selain recharging, ini butuh juga semacam pengawasan kinerja. Guru ini sudah diberi gaji yang cukup lah ya untuk guru-guru ASN, P3K itu. Nah, tetapi kita harus memastikan bahwa gaji yang kita berikan dengan cukup itu juga memberi kontribusi terhadap kinerja juga yang cukup.
Nah, di sini kita memerlukan pengawasan kinerja yang baik. Nah, yang kedua tadi fokus kepala sekolah. Di Makassar, di Sulsel ini banyak kepala sekolah, PLT, pelaksana tugas, tidak definitif. Dan mereka diangkat juga dengan dasar-dasar kompetensi yang terbatas. Bayangkan misalnya, kebijakan Menteri Nadiem itu sedikit mengurangi kualitas. Yang boleh menjadi kepala sekolah menurut Pak Nadiem itu adalah lulusan guru penggerak. Padahal belum tentu mereka memiliki kemampuan manajerial yang diperlukan dalam pengembangan sekolah. Nah, karena itu kita mesti memastikan juga bahwa seleksi kepala sekolah itu harus yang terbaik. Memilih yang terbaik untuk bisa menjadi kepala sekolah. PLT yang jumlahnya ratusan sekarang di Sulawesi Selatan, di SMA saja ini, itu harus segera didefinitifkan. Diangkatlah mereka, dibukalah seleksi yang terbaik yang bisa menjadi kepala sekolah. Itu dari aspek itu penting sekali. Yang kedua adalah kita harus memastikan jaminan kepada seluruh anak-anak itu bisa mendapat mengenyam pendidikan yang terbaik. Dan memberi akses mereka, terutama tadi di PAUD. Harus dibuka ini TK sebesar-besarnya untuk bisa membuat anak-anak. Banyak riset mengatakan bahwa anak-anak yang sukses di masa depan, di usia tua adalah mereka yang telah mengenyam pendidikan di anak usia dini. Itu udah begitu. Sebaliknya, ketika banyak orang mau pergi ke penjara, misalnya melihat penjara, di situ kelihatan bahwa mereka yang di penjara itu banyak mereka yang tidak mendapat stimulasi pendidikan anak usia dini. Itu pasti. Yang kedua, kita ingin memastikan bahwa makin banyak anak-anak kita di Sulawesi Selatan itu yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Ini daya tariknya besar ini. Kalau mereka melanjutkan pendidikan perguruan tinggi, daya inovasi kita makin bagus, angka pengangguran makin bagus, pendapatan juga makin bagus, dan secara statistik itu berdampak terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia. Karena makin tinggi pendidikan penduduk Sulawesi Selatan, makin tinggi juga peringkat indeks pembangunan manusia karena berdampak pada lama masa sekolah kita. Jadi pemerintah provinsi atau pemerintah daerah atau siapapun ya, termasuk pemerintah desa, itu harus bisa mengalokasikan cukup dana untuk memastikan anak-anak kita untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Jangan lagi, sekarang ini kan berkembang wacana wajib belajar 13 tahun. 13 tahun itu hanya SMA 12 tahun, 1 tahun ditambah kanak-kanak. Belum sampai menyentuh kepada perguruan tinggi. Nah, yang kita butuh ini lokomotifnya itu di perguruan tinggi. Ya, kita semua lah ini ya, orang-orang perguruan tinggi. Dan kita merasakan apa faedah yang kita dapat ketika kita bisa mendapat pendidikan di perguruan tinggi. Ya, menurut saya yang ketiga, nah itu, menata, memperbaiki, menyiapkan ruang-ruang sekolah untuk blank spot. Untuk daerah-daerah terluar, daerah-daerah Makassar saja misalnya. Makassar saya banyak itu daerah-daerah yang tidak ada SMA-nya. Ya, yang butuh misalnya di sini, di daerah Gunung Sari di sini, Petaran ini, tidak ada SMA di sini. Yang ada madrasah Aliyah, madrasah Sanawiyah, dan kita butuh itu. Ini daerah-daerah blank spot yang membutuhkan. Nah, ini pemerintah harus bisa memastikan tersedianya sekolah dalam jumlah yang cukup untuk menampung anak-anak kita supaya mereka tetap melanjutkan pendidikan tanpa harus keluar biaya besar untuk transportasi mereka. Ya. Itu sangat menarik, Prof. Karena Sulawesi Selatan ini disparitasnya cukup tinggi. Ya. Ada yang daerah terluar, pulau, pegunungan, bahkan yang di kota pun seperti yang Prof sampaikan di Makassar saja itu sebenarnya tidak banyak pertumbuhan sekolah dibanding jumlah anak yang harusnya sekolah, Prof. Ya, itu terjadi di SMP. SMP itu jumlahnya besar, SMA-nya yang sedikit. SMA sedikit. Walaupun penuh SMA tetap tidak menampung. Iya, tetap bisa. Karena juga ada fenomena dari luar kota, dari luar kota Makassar masuk juga. Jadi dengan berbagai cara ya, entah pindah, entah apa, itu juga satu fenomena yang bisa mengurangi kesempatan anak-anak kita di kota Makassar sendiri untuk bisa melanjutkan pendidikan. Ya, terima kasih, Prof. Mungkin yang terakhir ini mengenai peran dunia industri atau dunia usaha. Artinya bagaimana kita mengencourage teman-teman di sektor swasta ataupun sektor industri untuk sama-sama bersama dengan pemerintah dan seluruh
masyarakat agar pendidikan di Sulawesi Selatan ini bisa berkualitas, kira-kira seperti apa, Prof? Ya, ini kan penyakit lama ini. Iya. Jadi ada industri berdiri sendiri, ada sekolah berdiri sendiri. Link and match-nya itu yang seringkali sulit. Jadi membuat link antara dunia sekolah dengan dunia industri itu pekerjaan yang tidak mudah juga. Beberapa yang sudah melakukan ikhtiar, ada MOU ya, kerjasama seperti itu. Misalnya dua konsep yang harus kita kerjakan. Anak-anak berpraktek di dunia industri. Yang kedua, guru-gurunya juga. Guru-gurunya juga harus berpraktek di dunia industri. Karena dia tidak bisa mengetahui perkembangan teknologi ya, kalau guru-gurunya juga tidak ikut berpraktek di sana. Jadi dua itu. Nah, cuma begini, yang baru sebagian kecil perusahaan-perusahaan itu yang ikut terlibat di sana. Ya misalnya kita memberi hormat misalnya untuk otomotif ya, Yamaha, Honda itu sudah bagus. Sudah kemana-mana dia ke sekolah-sekolah. Perhotelan juga sudah bagus. Ya, dunia. Nah, sebagian yang paling sulit itu adalah untuk teknologi komputer dan jaringan, TKJ. Itu paling banyak diminati anak-anak kita. Tetapi ruang untuk tempat berpraktek ini sangat terbatas. Kenapa? Karena kita tidak punya industri komputer di Sulawesi Selatan. Makassar nggak punya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah anak-anak kita dari daerah-daerah pergi praktek TKJ itu di toko-toko komputer. Jadi bukan praktek untuk mengembangkan kompetensi komputer jaringannya, tapi menjual komputer. Nah, ini tidak link, ini tidak match ya. Ini tidak match. Nah, ini fenomena kita yang jadi masalah besar yang terjadi kita. Jadi dunia industri kita terbatas untuk bisa mengatasi perkembangan yang terjadi di dunia pendidikan. Nah, inilah saya kira satu persoalan besar yang kita hadapi di dalam ini. Nah, sehingga kita kalau mau benar, kita harus berani mengirim anak-anak kita itu prakteknya jangan di Makassar, jangan di Sulsel, tapi pergi keluar. Nah, beberapa teman-teman itu berani mengirim bahkan ke Malaysia. Belajar untuk industri alat berat misalnya. Dia pergi ke Malaysia, dia pergi ke Taiwan sambil magang, sambil dapat uang juga. Nah, tetapi ada satu masalah. Dibutuhkan keterampilan bahasa. Jadi SMK sekarang itu tidak boleh lagi coba mengerti bahasa Indonesia. Dia harus juga bisa mengerti bahasa asing supaya dia bisa lebih mudah untuk bisa masuk menjadi tenaga kerja di beberapa negara itu. Nah itu memang, sehingga itulah tadi mengapa kita bisa menemukan tadi data itu bahwa justru di sekolah vokasi kita, diploma 1, 2, 3, dan SMK, yang penganggurannya lebih tinggi. Karena itu tadi, karena faktor kompetensi ya. Kompetensi yang seharusnya dituntut oleh dunia industri itu yang tidak cocok. Karena begitulah kira-kira seperti yang kita hadapi. Nah, yang kedua mungkin ke depan kita perlu kembangkan juga bursa kerja. Di sekolah-sekolah SMK di mana perusahaan-perusahaan itu diundang datang untuk membuka lowongan kerja, agar mereka bisa secara langsung menyerap tenaga kerja dari lulusan kita itu. Nah, lagi-lagi dibutuhkan kerjasama ini antara antara sekolah dan dunia industri. Sehingga saya selalu mengusulkan di SMK itu dan di sekolah vokasi ada wakil kepala sekolah yang mengurus khusus kerjasama itu, dunia industri, dunia usaha, supaya itu makin bagus ini. Bahkan dulu konsep saya sebenarnya begini. Konsep saya itu kita ada perusahaan itu yang bikin sekolah. Misalnya hotel, Claro. Hotel aja yang bikin sekolah. Prakteknya mulai masuk sampai dia tamat, praktek sepanjang hari kan. Begitu. Perusahaan Bosowa misalnya semen. Dia bikin sekolah semen. Sekarang, ada enggak sekolah semen di Makassar? Nggak ada, Pak. Corporate university. University. Corporate school. Dia yang ini. Nah, Bosowa sedikit ada diploma Bosowa itu yang mensuplai untuk kebutuhan industrinya. Jadi kalau begitu tidak ada masalah. Jadi misalnya contoh, saya sedang mensurvei misalnya banyak kan peternakan di Bili-Bili, di Maros itu. Tapi tidak ada satupun sekolah
yang berurusan dengan peternakan ayam. Iya. Nah, idenya cobalah kumpul-kumpul para peternak itu bikin sekolah sendiri. Ya, bikin sekolah sendiri. Di situ Anda apalah namanya ya, semi formal lah kira-kira begitu, setengah bekerja, setengah belajar. Nah, itu idenya sebenarnya. Kita punya ide begitu, bikin peternakan, lalu peternakan itu punya sekolah. Beda sekarang. Konsepnya sekolah sendiri, industri sendiri. Nah, itu yang susah mempertemukan dua kepentingan itu antara industri dan sekolah. Nah, ke depan itu ya seyogianya harus menjadi seperti itu. Misalnya kita minta pemerintah bikin kebijakan, diberi insentif pajak bagi perusahaan yang membuat sekolah. Itulah CSR-nya di situ ya, sekalian dia bisa berikan. Nah, itu yang kira-kira termasuk kala ini kan alhamdulillah sudah bikin sekolah itu. Institut bisnis. Nah, itu harapkan dari situ menjembatani antara kebutuhan sekolah akademik pada satu sisi dan praktik di dunia industri pada satu sisi. Itu kira-kira begitu idenya ke depan, insya Allah. Kira sangat bagus, Prof. Bahkan nanti untuk pemerintahan ke depan, misalkan dinas pendidikan nanti tidak hanya mengurusi SMA saja semua atau SMK, tetapi dia berkolaborasi dengan dinas perindustrian, dinas tenaga kerja agar mulai dari input proses sampai outputnya ini betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan tentunya untuk pengembangan Sulawesi Selatan ke depannya. Mungkin sebagai akhir saya minta Prof mungkin ada closing statement untuk kebijakan pendidikan di Sulsel. Iya, baik. Terima kasih. Pertama begini, kita berharap bahwa pemerintah yang sekarang, Pak Gubernur, yang saya yakin juga punya concern terhadap pendidikan, dan terutama di aspek peningkatan mutu, beliau sebenarnya telah meninggalkan legasi di periode pertama, yaitu ada program Smart School. Nah, program Smart School ini memanfaatkan kemajuan teknologi yang bisa menghubungkan antara semua sekolah SMA yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, ini legasi ini harusnya jangan dihentikan, karena itu pernah terbukti bahwa dengan model penguatan pembelajaran yang dilakukan melalui program Smart School itu membuat Sulawesi Selatan itu maju ke peringkat 5 yang terbanyak diterima di perguruan tinggi negeri. Nah, tapi setelah itu berhenti terus turun lagi. Nah, kita berharap ke depan ini adalah satu modal dasar untuk bisa kita kembangkan dalam rangka peningkatan kualitas. Nah, kalau perlu ini jangan hanya di SMA. Karena program ini hanya selama ini baru diuji coba di SMA. Kalau perlu di SMP, di SD juga itu penting didorong, terutama dalam rangka tadi peningkatan literasi dan numerasi anak kita. Ini sangat bagus sekali kalau modal dasar itu bisa dilakukan. Dan ini relatif biayanya tidak terlalu besar. Itu satu. Yang kedua, tentu kita berharap aspek ketenagaan tadi itu. Menghasilkan guru yang terbaik, kepala sekolah yang terbaik, dan merekrut guru-guru baru yang memiliki modal-modal teknologi, komunikasi, dan informasi yang bagus, itu akan memberikan menjernihkan situasi pendidikan yang selama ini masih banyak dihuni oleh guru-guru kita yang tidak capable. Nah, dengan menciptakan dulu program-program pengangkatan guru P3K yang makin banyak, yang lebih segar, yang lebih aware terhadap teknologi, itu bisa diharapkan memecahkan persoalan-persoalan pendidikan. Nah, yang ketiga itu tadi bahwa kita butuh anak-anak kita ini diberi ruang kesempatan melanjutkan pendidikan. Yang SD ke SMP, SMP yang ke SMA, SMA ke perguruan tinggi, makin banyak, makin tinggi kalau perlu, sampai ke perguruan tinggi, sehingga kita butuh Pak Gubernur untuk memberikan program-program beasiswa kepada anak-anak kita, terutama pada talenta-talenta muda yang memiliki bakat minat untuk bisa disekolahkan pada lembaga-lembaga pendidikan yang betul-betul terbaik lah untuk bisa kembali memberi dharma baktinya bagi pembangunan pendidikan kita di Sulawesi Selatan pada khususnya dan pembangunan ekonomi di Sulawesi Selatan pada umumnya. Karena kita butuh ke depan Sulsel ini adalah Sulsel yang berbasis industri. Karena hanya dengan begitu maka pertumbuhan ekonomi kita bisa menjadi meningkat dan pada gilirannya ekonomi masyarakat juga semakin membaik. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ini adalah
fundamen ya, dasar dari bagaimana kita menghadapi tantangan ke depan dan bagaimana supaya Sulawesi Selatan menjadi lebih baik lagi. Demikian inspirasi Ramadan It's Me pada sesi kali ini. Semoga bisa menginspirasi dan saksikan inspirasi Ramadan It's Me di waktu-waktu yang lainnya. Demikian dari kami host Andi Alvin Senudin bersama Prof. Aris Munandar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.